Halo teman-teman, di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk mempelajari mengenai kesulitan belajar. Yuk, mari kita simak videonya. Mengapa penting untuk mempelajari kesulitan belajar? Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, 5-10% anak di dunia mengalami kesulitan belajar di sekolah. Di Indonesia, untuk saat ini belum ada data nasional mengenai prevalensi anak dengan kesulitan belajar. Namun, ada beberapa penelitian di sekolah yang menunjukkan sekitar 24-26% anak di Indonesia mengalami kesulitan belajar. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Devrianto dan Dermawan tahun 2018 menunjukkan 26,2% anak sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Bintaro dan Wiji Astuti tahun 2016 yang menunjukkan 24% anak sekolah di SD Negeri Jabon 1 Jombang mengalami kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar biasanya telah mengerahkan usaha yang sangat keras untuk belajar. Hal ini bisa menyebabkan anak lelah dan bosan yang muncul dalam bentuk perilaku. Karena anak tidak pernah mengumpulkan tugas sekolah atau mempunyai masalah perilaku di kelas, anak-anak ini juga sering diberi label negatif, seperti anak pemalas, tidak pandai, atau pembuat onar sana-sini. Tanpa penanganan yang tepat, lama-kelamaan anak bisa terancam mengalami kegagalan sekolah, seperti tidak naik kelas atau yang lebih parah, dikeluarkan dari sekolah dan menjadi putus sekolah. Anak kesulitan belajar dapat berdampak negatif pada pendidikan anak. Sangatlah penting untuk kita memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar, sehingga kita bisa memberi intervensi dini dan mencegah konsekuensi negatif ini. Jadi, jelas ya teman-teman, mengapa penting untuk kita mempelajari mengenai kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Secara umum, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana anak tidak dapat menerima atau mengerjakan bahan pelajaran secara baik. Hal ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor, seperti faktor perilaku, yaitu sulitnya untuk konsentrasi belajar atau kurangnya motivasi atau minat belajar. Yang kedua, faktor lingkungan, seperti alat pelajaran yang kurang lengkap. Yang ketiga, faktor disabilitas, seperti tunarungu, tunanetra, maupun autisme. Yang keempat, faktor kesulitan belajar spesifik yang meliputi disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Dalam psikologi pendidikan, biasanya yang dimaksud dengan kesulitan belajar adalah kesulitan belajar khusus atau specific learning disability. Anak dengan kesulitan belajar spesifik mempunyai kecerdasan rata-rata atau superior, namun mengalami kesulitan yang signifikan di area akademis, sehingga pencapaian akademis tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini terjadi karena adanya masalah pada fungsi otak neurobiologikal atau genetik yang menyebabkan anak kesulitan untuk memproses informasi. Faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama ada penyebab neurologis, meliputi kerusakan neurologis, struktur saraf, atau beberapa tipe aktivitas saraf yang tidak normal. Yang kedua, penyebab genetik, abnormalitas genetik yang mana orang tua menganggap semua perilaku belajar adalah perilaku menyimpang. Yang ketiga, penyebab lingkungan. Pergaulan dan pengajaran sekolah yang tidak tepat menjadi faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, gangguan semasa kehamilan. Kelima, kondisi janin, seperti kekurangan oksigen atau nutrisi, ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan.
Yang terakhir, trauma pasca kelahiran, seperti demam yang sangat tinggi ataupun trauma pada bagian kepala. Selanjutnya ada ciri-ciri anak dengan kesulitan belajar spesifik. Pertama, anak memiliki kecerdasan rata-rata maupun di atas rata-rata yang biasanya dilihat dari hasil tes EQ. Yang kedua, kesulitan akademis yang signifikan dan berdampak pada prestasi di sekolah. Yang terakhir ada brain base. Anak tidak dapat memproses informasi dengan baik. Terkait dengan klasifikasi kesulitan belajar, ada kesulitan belajar perkembangan atau praakademik yang meliputi motorik atau gerak, sensorik atau indera, perseptual atau pemahaman, dan perilaku. Untuk kesulitan belajar akademik, ada disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Yang pertama ada disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa, yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis dan bahkan terkadang kemampuan bicara. Anak dengan disleksia mempunyai karakteristik seperti penambahan huruf, suku kata, atau akhiran kata, mengubah urutan kata dalam kalimat, dan mengabaikan tanda baca. Yang kedua, ada disgrafia atau kesulitan menulis. Anak dengan disgrafia mengalami gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, bentuk tulisan yang buruk ketika menuangkan ide di atas kertas. Anak dengan disgrafia memiliki karakteristik seperti lama dalam menulis, bentuk huruf tidak sesuai, tulisan tidak dapat dibaca dan tidak rapi. Yang ketiga ada diskalkulia atau kesulitan menghitung. Anak dengan diskalkulia merupakan anak dengan gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Anak dengan diskalkulia mempunyai beberapa karakteristik seperti sulit mengenal konsep besar atau kecil, lebih atau kurang, dan tinggi atau pendek. Sulit menunjukkan bahwa bagian-bagian disatukan akan menjadi satu kesatuan, dan sulit menyesuaikan jumlah benda dengan simbolnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identifikasi dan asesmen anak kesulitan belajar. Identifikasi dan asesmen anak kesulitan belajar. Anak yang mengalami kesulitan belajar dalam hal pembelajaran dan pelayanan pendidikan tentulah tidak sama dengan anak pada umumnya. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan pembelajaran, seorang guru perlu melakukan analisis kemampuan awal dan karakteristik anak didiknya. Analisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Untuk menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa, guru dapat menggunakan berbagai metode. Yang pertama yaitu melakukan tes kemampuan awal pretest. Juga dapat melakukan dengan wawancara, menggunakan data pribadi siswa yang telah tersedia. Kemudian yang keempat menggunakan angket atau kuesioner. Setelah guru mengetahui kemampuan awal dan karakteristik siswa, kemudian guru dapat melakukan asesmen. Asesmen sendiri adalah proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Menurut Salvia, asesmen terdapat anak kesulitan belajar ada 5 tujuan, yaitu yang pertama yaitu penyaringan atau screening, digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar dan membutuhkan pelayanan. Yang kedua yaitu penempatan, digunakan untuk menentukan siswa-siswa pada program atau pelayanan yang sesuai. Yang ketiga kemudian ya perencanaan program, digunakan untuk menemukan program pengajaran baik secara individu maupun kelompok.
Selanjutnya itu evaluasi program, ditunjukkan untuk mengetahui program pendidikan yang dilakukan apakah efektif atau tidak. Kemudian tinjauan kemampuan siswa, dilakukan untuk memonitor kemajuan murid. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, guru harus membedakan pelayanan bagi siswa berkesulitan belajar dengan siswa normal. Dalam hal ini, misalnya metode pembelajaran, guru harus memberikan metode pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa dengan kesulitan belajar. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih.